Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilmi Andika. Di sini saya akan menjelaskan materi untuk presentasi praktikum pengenalan kecerdasan buatan, yang dimana di sini saya membahas tentang Natural Language Processing atau NLP. Pertama, introduction. Pertama, apa itu NLP atau Natural Language Processing? NLP di sini atau pemrosesan bahasa alami adalah salah satu cabang utama dalam kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang bertujuan untuk menjembatani komunikasi antar manusia dan mesin melalui bahasa manusia. NLP memungkinkan komputer untuk memahami, merespon, dan memproses teks atau ucapan manusia secara kontekstual dan bermakna. Tugas-tugas NLP yang pertama ada text classification atau klasifikasi teks, yang dimana mengkategorikan teks dalam kelas atau label tertentu. Contohnya itu adalah mengklasifikasikan email menjadi spam atau non-spam, atau mengkategorikan ulasan produk seperti contoh itu positif, negatif, atau neutral. Kemudian kedua ada name entity recognition atau NER, yang dimana dia mengenali dan mengekstraksi entitas tertentu dalam teks seperti nama orang, lokasi, organisasi, tanggal, dan sebagainya. Selanjutnya yang ketiga ada machine translation atau penerjemah mesin, yang dimana maksudnya adalah menerjemahkan teks dari suatu bahasa ke bahasa lain secara otomatis. Kemudian yang keempat ada speech recognition, yaitu pengenalan ucapan, yang dimana dia mengubah data suara menjadi teks yang dapat dipahami oleh komputer. Yang kelima ada text summarization, yaitu ringkasan teks, dimana membuat ringkasan dari dokumen panjang untuk mengekstrak informasi penting. Kemudian yang terakhir atau yang keenam ada sentiment analysis atau analisis sentimen, yang dimana mengidentifikasi dan menganalisis emosi atau opini dalam teks. Selanjutnya ada pre-processing text. Yang pertama, jadi terbagi ada 5 di sini. Yang pertama itu ada tokenization, yang mana adalah proses pemisahan teks menjadi unit kecil yang disebut token. Token bisa berupa fakta, berupa kata, frasa, karakter, atau unit lain, tergantung pada kebutuhan analisis. Yang kedua ada stop word removal, yang mana adalah proses menghapus kata-kata umum yang sering muncul tetapi memiliki nilai informasi rendah dalam analisis seperti dan, di, yang, atau ke. Ketiga ada case normalization, adalah proses mengubah semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Kemudian yang keempat ada stemming, adalah proses mengubah kata-kata menjadi bentuk dasar dengan menghapus akhir atau imbuhan tertentu. Dan yang kelima ada lemmatization, adalah proses pengolahan teks untuk mengembalikan kata ke bentuk dasarnya atau lemma dengan mempertimbangkan konteks dan aturan gramatikal. Lemmatization menggunakan kamus linguistik atau aturan tata bahasa untuk menentukan bentuk dasar kata-kata tersebut. Selanjutnya ada representasi teks, yang mana di sini ada 4. Yang pertama back of words atau BOW atau BOW, adalah metode representasi teks yang menggambarkan dokumen sebagai vektor berdasarkan frekuensi kemunculan kata-kata tanpa memperhatikan urutan kata atau konteksnya. Yang kedua ada term frekuensi atau TF, adalah seberapa sering kata muncul dalam sebuah dokumen. Yang ketiga inversi dokumen frekuensi atau IDF, yaitu seberapa unik kata-kata tersebut di seluruh kumpulan dokumen. Ada word embedding, adalah teknik representasi teks yang menggambarkan kata-kata dalam bentuk vektor berdimensi tinggi dengan mempertimbangkan hubungan semantik atau konteks antar kata. Kemudian ada modeling dalam NLP yang terbagi ada 3. Yang pertama naive Bayes, adalah algoritma probabilistik sederhana yang berbasis pada teorema Bayes. Algoritma ini sangat efektif untuk tugas-tugas klasifikasi teks seperti analisis sentimen, pengkategorian dokumen atau pengkategorian dokumen. Kemudian yang kedua ada SVM atau support vector machine, yaitu adalah algoritma pembelajaran mesin yang bekerja dengan menentukan hyperplane optimal yang memisahkan data ke dalam kategori berbeda. Kemudian yang ketiga ada recurrent neural network atau RNN dan long short term memory atau LSTM, adalah jenis jaringan saraf tiruan yang dirancang khusus untuk menangani data berurutan seperti teks atau suara.
Mungkin segitu saja dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.